Mengaca diri, segenap puji sembah buatmu. Masih engkau beri aku waktu. Bersama matahari aku bercumbu, memeluk bintang gemintang benderang. Entah sedebal apapun mukaku, masih saja ku hadapkan ke wajahmu. Maka engkaulah maha kasih bersemi di dirimu. Di galau gulita ku basuh dadaku, di bening embun ku alir duka dan bara. Bersandar di bahumu maha perkasa, memeluk lehermu aku terpana. Di langitmu aku mengaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa RRI Net dimanapun berada. Senang dan bahagia sekali untuk malam hari ini kita bersua di acara kesayangan kita bersama, Obrolan Budaya. Nah, demikian tadi kita sudah mendengarkan ya terpukau yang pastinya untuk kita semua pemirsa itu bersama narasumber kami. Satu puisi, apa judulnya? Terlebih dahulu Dharma selaku presenter menyapa narasumber kita berikut ini. Assalamualaikum Mami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, senang dan bahagia sekali malam hari ini kita bisa bersama. Ya, saya jauh lebih bahagia lagi karena sudah lama nggak bertemu ya. Sudah lama tak bertemu, baik. Dan pemirsa untuk malam hari ini di Obrolan Budaya, tadi kita sudah mendengarkan puisi karena narasumber kita yang satu ini ya, beliau bernama Ibu Rosni Idham. Ini adalah budayawan di Kabupaten Aceh Barat tercinta. Nah, itu tadi Mami dibuka dengan puisi, bentuk cinta kita kepada pemirsa yang sudah menanti-nanti kita di Obrolan Budaya ya. Nah, judul puisi kita apa tadi tuh Mami? Oh, mengaca diri. Mengaca diri. Nah, itu mengaca diri sama seperti kita ya, harus mengaca diri ya. Nah, baik, untuk malam hari ini topik menarik yang kami hadirkan, pengembangan budaya syar'i di Aceh. Nah, Mami, pengembangan budaya syar'i di Aceh, kenapa barangkali pemirsa bertanya-tanya, kenapa harus topik ini yang harus dibahas? Iya, karena Aceh kita tahu bahwa di Aceh adalah berlakunya syariat Islam gitu ya. Jadi setiap budaya, setiap seni, setiap segala macam perkembangan yang ada itu tidak boleh di luar jalurnya agama atau di luar bingkainya syar'i gitu. Iya. Budaya kita ya, namanya budaya ada sesuatu yang terus berkembang ya, tidak statis tetapi dinamis senantiasa dalam segala hal. Tapi budaya itu ya silakan saja berkembang dari kaula muda atau dari siapa, dari masyarakat biasa, tetapi tetap saja kita melihat kepada bahwa budaya-budaya itu tidak bertentangan dengan agama Islam gitu. Baik, nah ini pemirsa kita dimanapun berada, karena memang yang menyaksikan kita ini Mami ya, tanpa terkecuali bukan hanya saja di Aceh Barat sendiri, karena ini juga pecinta RRI Net ya dimanapun berada. Ini untuk lebih dalam lagi dengan topik kita terkait tentang pengembangan budaya syar'i di Aceh. Nah, kalau budaya syar'i di Aceh, pasti ini kan harus ini juga Mami, di antara pemirsa ada yang ingin mengetahui sebenarnya apa pengertian budaya syar'i itu apa sebenarnya, begitu ya. Nah, untuk lebih jelas, ini kita langsung saja bersama narasumber kita. Silakan Mami. Ini pengertian dari syar'i itu sendiri Mami, biar budaya syar'i. Kan tidak semua kota itu yang dapat gelar syar'i, budaya syar'i ya. Ya, mungkin untuk kita di Aceh ya, secara khusus kita berlaku syariat Islam. Yeah. Jadi budaya ya silakan saja, dan kita tahu bahwa Aceh itu luar biasa ya dari perkembangannya dari segi budaya dari sejak zaman dulu ya, zaman masa-masa perang, masa-masa lalu kita memang budayanya cukup berkembang. Ya, terutama sekali misalnya budaya yang berkaitan dengan budaya tutur misalnya, budaya tutur gitu, seni tutur dan juga yang lain-lainnya sangat-sangat pesat ya, dan juga budaya-budaya yang lainnya. Kemudian kita tahu bahwa budaya-budaya kita ini kan hidupnya tidak hanya orang di Aceh sendiri juga bukan negara Islam gitu ya. Betul. Bukan hanya penduduknya itu beragama Islam, tetapi ada juga kita secara yang agama non muslim. Tetapi yang dimaksudkan di sini apabila kita di dalam pengembangan budaya itu memang harus diperhatikan tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam gitu. Sebagaimana syariat Islam itu berlaku di
Aceh Darussalam. Iya, baik. Dan ini yang pastinya kalau untuk Aceh sendiri ini kan kita mengangkat topik budaya syar'i. Nah, kalau budaya syar'i ini semuanya itu harus serba syar'i ya, Mami ya. Nah, apalagi untuk pengunjung gitu. Nah, walaupun di sini itu bukan kita bukan penduduknya beragama Muslim semua, tapi setidaknya kalau orang luar itu istimewanya kalau udah ke Aceh bisa menyesuaikan. Iya, mungkin ya untuk kaum Hawa misalkan ada tamu yang datang dari luar Aceh, non Muslim, itu setidaknya menggunakan selendang gitu, Mami ya. Itu bentuk menghargai. Iya. Nah, secara pakaian juga begitu, Mami ya. Baik. Tapi tentu saja ya tidak harus dipaksakan misalnya yang non muslim itu harus pakai jilbab gitu. Tapi hanya sekedar menghargai itu berarti sopan. Betul. Ya, gitu ya, menghargai penduduk kita atau apa yang berlaku di Aceh ini. Jadi mereka harus selalu berpenampilan sopan. Betul. Gitu. Nah, Mami kalau Mami sendiri ya melihat dan untuk hari ini sampai saat ini. Nah, ini kan kita kan kalau untuk Aceh Barat lagi kita berbicara karena kita memang posisinya di Aceh Barat ya. Ini kan kota yang syar'i, kota yang berjulukan tauhid tasawuf seperti itu. Nah, kalau Mami melihat untuk hari ini tingkat kesadaran kita seperti itu ya, Muslim yang ada di sini, apalagi anak-anak remaja begitu. Nah, ini seperti apa nih? Ya, tapi kita memang melihat sebuah perkembangan, ada kemajuan gitu ya, kemajuan dalam arti gitu. Kalau kita sekarang misalnya ke tempat-tempat pertemuan, ke tempat ramai, misalnya ada pesta segala macam, kita tidak melihat lagi orang yang tidak berbusana Muslim. Itu ya hebatnya. Kalau dulu kan masih banyak yang kita lihat tidak berbusana Muslim, walaupun pakaiannya sopan gitu ya. Tapi banyak sekali masih bahkan ibu-ibu yang sudah dewasa atau orang bahkan sudah lansia segala macam, banyak yang tidak menyesuaikan dengan sebenarnya yang menutup aurat gitu ya. Tapi saat sekarang kita tidak menemukan lagi. Bahkan kalau misalnya kita melihat satu-satu nanti yang tidak berpakaian secara busana Muslim, kita merasa janggal seolah-olah gitu ya. Risih gitu. Risih ya. Baik. Dan ini berarti ada kemajuan ya. Jadi semua itu untuk dulunya ya, untuk pemirsa kita dimanapun berada, ini sudah lama kota Kabupaten Aceh Barat ini berjulukan kota tauhid tasawuf. Nah, semuanya tuh syar'i, pakaian syar'i gitu ya. Nah, Mami, kalau misalkan nih kita lihat kota tauhid tasawuf. Nah, ini kan sekarang kalau kita lihat nih adat istiadatnya, kita kan berbicara tentang perkembangan budaya syar'i. Nah, syar'i itu baik itu segi pakaian, adat istiadat ya. Kadang-kadang kan kalau kita lihat hari ini tuh banyak hari ini yang mungkin modern gitu Mi ya. Kalau kita katakan modern. Nah, Mami selaku budayawan di Kabupaten Aceh Barat sendiri, kita lihat aja pakaian pada saat ijab kabul untuk mempelai wanita misalkan ya. Nah, ini kan sekarang nih banyak nih kita lihat tuh cara pakaiannya, terus belum lagi dengan dikenakan dengan aksesorisnya. Itu kalau menurut Mami seperti apa nih? Oh iya. Apakah sudah menyimpang tidak nih dari ini kita? Iya, dalam arti pertama mereka menutup aurat. Iya. Pada modelnya sebenarnya ya model itu tidak begitu ditekankan kita ya, model sejauh model itu tidak menyerupai pakaian-pakaian yang non muslim gitu. Dalam artian bahwa tetap aja membungkus badan dengan dengan sopan, dan yang kita lihat sekarang juga di tempat-tempat misalnya pernikahannya berlangsung di masjid itu juga ada ketentuan tertentu gitu ya. Ada ketentuan tidak boleh memakai yang tidak sesuai gitu dengan budaya kita ya, dengan syar'i misalnya. Secara berlebihan ya. Kalau dulu kan kita sering melihat pengantin dara baru atau pengantin wanita yang datang ke masjid, ada lagi dayang-dayang di belakang itu memegang baju gitu ya, karena bajunya panjang gitu di belakang. Seperti sloyer gitu ya. Tapi panjang, ada satu orang. Tapi sekarang udah dikasih lagi gitu ya, nggak boleh ya, nggak dibolehkan lagi. Paling seperti biasalah, kalaupun panjang masih wajar gitu. Jadi kalau itu kita lihat memang dimanapun pernikahan kalau di Aceh itu sudah sangat menyesuaikan sebenarnya ya. Jadi tidak lagi seperti yang masa-masa lalu gitu. Iya. Berarti ini memang untuk kita
masyarakat yang berdomisili di Kabupaten Aceh Barat, khususnya Aceh ya, karena memang Aceh ini kan kota Serambi Mekah, tauhid tasawuf ya, dan yang pastinya tadinya juga tentang secara pakaian juga harus syar'i, apapun baik itu untuk menikah ijab kabul pun di masjid ada tata cara, baik itu cara berbusananya Mami ya. Betul. Dan baik untuk dekornya nih Mami, kalau dilihat kan sekarang banyak nih kita jumpai. Kalau dulu itu Mami sebagai budayawan kan pastilah kalau dulu tuh kita yang muda-muda nih pemirsa, yang benar-benar gitu Acehnya tuh kental gitu. Kalau kita lihat ada adatnya, budayanya. Kalau sekarang kan udah banyak kombinasi-kombinasi. Ini seperti apa nih Mami? Itu mungkin terkontaminasi. Terkontaminasi dikarenakan semua manusia ini ingin apa ya? Ingin yang modern gitu ya, ingin beda, tampil beda gitu. Jadi kalau udah satu orang begini, yang lain juga ikut-ikutan gitu ya. Tapi sebenarnya MAA kita Majelis Adat Aceh di Aceh Barat juga tidak berhenti gitu ya mempromosikan atau mengkampanyekan gitu ya, supaya senantiasa tidak terlalu jauh kita bergeser dari budaya kita gitu. Kalaupun memang ada budaya-budaya yang masuk menurut kita juga bagus dan tidak bertentangan, nggak masalah diikuti, tapi jangan sampai budaya sendiri jadi hilang gitu, ditelan gitu ya, karena udah terlalu dominan dengan budaya-budaya asing. Jadi kita melihat sekarang memang di tempat-tempat pesta terkadang bahkan sedikit pun tidak ada lagi ciri gitu. Kita sedih ya kalau di segi itu ciri Acehnya hilang gitu ya. Padahal ornamen Aceh itu luar biasa dengan warna-warna yang sangat indah, warna-warna yang sangat semangat ya kita melihatnya gitu ya. Jadi sekarang udah penuh dengan ornamen-ornamen yang memang istilahnya gitu yang terkontaminasi dengan budaya-budaya asing tadi gitu. Mudah-mudahan ya sedikit demi sedikit juga MAA tidak berhenti, orang-orang kerja di budaya, orang-orang perias pengantin, orang-orang yang menyediakan pelaminan juga senantiasa ditatar gitu untuk senantiasa kita berpatok kepada budaya kita sendiri gitu. Baik, dan untuk pemirsa RRI Net dimanapun berada ya, itu tadi kita sudah bincang-bincang, tapi ini belum habis ya, belum habis kita kupas terkait dengan topik kita pengembangan budaya syar'i yang ada di Aceh. Nah itu tadi terkait kita berbincang cara berbusana, ya, attitude itu juga ya, itu memang beda kan, itu juga harus kita jaga sebagai kita penduduk di kota tauhid tasawuf, dan juga baik itu di segi pergaulan itu juga harus kita jaga ya Mami ya. Tapi kita juga mau katakan ya sebenarnya dengan berpakaian busana muslim tidak berarti kita berpakaian yang kuno gitu ya. Betul. Banyak sekali busana-busana muslim sekarang perkembangannya luar biasa, cukup modis gitu. Benar. Ya, bahkan orang yang memakainya bahkan tampil lebih cantik gitu kelihatannya. Lebih elegan, lebih cantik, lebih percaya diri gitu. gitu. Percaya diri, dan kita juga lebih sebenarnya itu untuk aman ya, kemanapun kita pergi itu kan dari pandangan-pandangan gitu ya. Nah ini juga untuk bisa kita katakan memang syar'i ini bukan dalam artian itu ada sebagian nih Mami, misalkan generasi muda, aduh nanti pakai pakaian syar'i dikirain sudah ibu-ibu atau gimana, tapi bisa modis gitu ya. Bisa menyesuaikan dengan tingkat usia gitu. Betul. Juga, kan? Rezeki juga lancar ya kan, jangan takut hilang rezeki, takutnya nanti kalau udah tutup aurat takutnya rezekinya jauh, enggak ya. Nah Mami, ini kalau kita lihat tadi, kita kembali lagi ke corak-corak hari ini mendekor pelaminan. Nah itu kan kata Mami tadi, kalau yang benar-benar yang namanya budaya kita ya, adat-adat kita, misalkan di pernikahan. Nah ini kan ada warna-warna, kita kan kaya dengan warna-warna. Nah itu sebenarnya Mami kan sering kita jumpain kuning di kasapnya ya, kuning, hijau, ada merah, ya kan, itu sering kita jumpai. Nah untuk pemirsa yang mungkin bukan orang Aceh ya, nah ini pasti untuk lebih tahu di balik warna itu pasti ada makna. Mami, ini warna-warna seperti kuning, hijau, merah, itu maknanya Mi? Iya, memang dari dulu kita kan menggunakan warna-warna yang memang cerah, warna-warna yang penuh semangat, yang ya gimana ya, kalau melihat warna itu memang
dengan perpaduan yang indah gitu ya. Benar. Tapi memang punya arti-arti tersendiri ya. Kalau masa lalu orang sudah mengartikan, oh ini tidak sesuai dengan warna Aceh, langsung aja disebut gitu dengan warna Aceh gitu ya. Seperti tadi apa Dharma sebutkan, itu sebenarnya ada 5 warna ya. Untuk 5 warna itu yang dominan gitu. Tapi yang lainnya nanti menyesuaikan aja. Benar. Seperti warna putih gitu. Warna putih katanya kita suci gitu benar. kan, suci, ikhlas segala macam. Kemudian ada warna hitam, katanya warna hitam itu adalah warna kehakiman gitu kan. Dan kemudian warna hijau, warna pahlawan gitu ya. Hijau itu warna pahlawan. Ya, warna merah berani gitu ya. Kuning kerajaan. Kuning gitu kerajaan. Ya. Jadi itu dikembangkan ya. Bahkan masa lalu kita sempat mendengar kalau kuning itu tidak boleh digunakan oleh masyarakat awam, masyarakat biasa gitu. Jadi harus dipakai oleh khusus orang-orang keturunan raja atau bangsawan gitu, warna kuning, apakah hiasan-hiasan di rumah atau pakaian gitu ya. Tapi sekarang kita lihat nggak ada lagi seperti itu ya. Bebas saja siapa mau pakai warna. Kalau warna mau Dharma mau pakai kuning cerah dengan paduan dengan hijau, silakan ya kita. Nggak ada satu larangan ya. Iya, berarti kalau di zaman-zaman dulu itu warna kuning itu melambangkan warna-warna yang mungkin seperti kita katakan kalau di Aceh itu ya, pemirsa, itu ada yang misalkan bukan hanya di Aceh juga, mungkin ada orang Aceh yang memang hari ini itu merantau ya, tapi mungkin ada pemirsa yang mungkin dengar, oh kenapa di depan namanya itu ada tekunya, ada cutnya, ada saidnya. Mungkin orang-orang seperti itu Mami yang zaman dulu itu yang bisa memakai warna-warna tertentu, tertentu ya. Nah itu tadi. Nah itu pemirsa, sebenarnya kalau warna-warna yang benar-benar ya itu khasnya Aceh, yang memang belum tergerus ya, belum masuk model-model yang terkontaminasi seperti kata Mami tadi. Itu ada warna hitam, ada warna putih, ada warna kuning, ada warna hijau, ada warna merah. Makanya melambangkan seperti kita Mami, seperti kostum kita dengan coraknya hitam putih ya? Ada hitam putih. Hitam itu melambangkan kehakiman kata Mami, kalau putih itu melambangkan kesucian ya. Nah baiklah. Nah untuk saat ini pemirsa dimanapun Anda berada yang masih menyaksikan kami, ngobrol kita masih terus asik ya, apalagi tidak akan pernah habis-habisnya bersama budayawan kita, ada Ibu Rosni Idham dengan topik kami pengembangan budaya syar'i di Aceh. Nah, Mami, ini kan kalau kita berbicara tentang pengembangan budaya syar'i, budaya syar'i ini kan luas ya Mami ya. Tadi dari segi katakanlah kostum kita ya, berpakaian mungkin dalam adat pernikahan di Aceh. Itu tadi udah dijelaskan. Terus juga mendekor ya, modifikasi dari adat-adat kita sebenarnya. Kalau kan kita tuh ada kasapnya, kasap itu dengan terus warna-warnanya juga tadi. Benang emas ya. Nah, sulam benang emas. Nah, ini kan sekarang kita beralih ke ini Mi. Misalkan ya tolak bala. Itu. Kan kita tuh juga ada ya di kota Tauhid Tasawuf ini juga masih ada nih pemirsa yang namanya tuh tolak bala ya Mi, tolak bala. Yang itu yang Rabu Habis ya. Iya, Rabu Habis. Rabu Habis ya. Kalau orang Aceh mengatakan tuh Rabu Habis. Nah, ini seperti apa nih Mi kalau di sebenarnya kalau kita berbicara syar'i budaya syar'i ini kan luas. Jadi dari kita secara pakaian kita beralih nih ke misalkan hari-hari yang memang diperingati gitu. Nah ini Mami, kehidupan masyarakat sehari-hari ya. Nah bisa saja gitu di masa lalu ya kita sering melihat acara di hari Rabu terakhir bulan Safar ya. Jadi mereka datang beramai-ramai ke sungai seperti orang makan-makan gitu. Tapi sejauh kita itu bisa saja terjadi, tapi sejauh itu tidak melakukan hal-hal yang berbau syirik gitu ya. Hal-hal yang melanggar agama. Contohnya misalnya memberikan makanan kepada berhala-berhala gitu ya, melemparkan makanan ke laut. Atau melepas perahu ke laut katanya untuk diberikan kepada penghuni laut sehingga nanti kita dijauhkan dari bala. Itu tidak boleh. Artinya itu adalah sudah melanggar secara agama gitu kan. Kita bahwa sudah punya keyakinan selain bahwa kita yakin Allah berkehendak segala sesuatu bisa terjadi gitu kan. Jadi
kalau sekarang pun masih ada orang yang melakukan tolak bala, itu juga harus disesuaikan gitu. Mereka hanya sekedar datang ke tepi laut untuk berrekreasi atau refreshing istilahnya ya, tetapi hanya memperingati gimana ya, maksudnya mereka makan bersama di sana tapi tidak melakukan hal-hal di luar ketentuan agama gitu. Seperti yang kita katakan tadi ya, tidak lagi melempar kepala kerbau ke laut. Mungkin masa-masa dulu masih ada terjadi seperti itu ya. Masa saya kecil dulu masih melihat gitu orang-orang yang memotong kerbau di tepi sungai, kemudian kepalanya dilepas ke sungai gitu ya, dengan dihias perahunya dilepas. Nah, itu kan udah nggak sesuai lagi dengan ajaran agama gitu. Baik. Nah ya, kalau kita tuh di kota Tauhid Tasawuf ini, pemirsa dimanapun Anda berada, ada tradisi tolak bala, tapi tolak bala itu tidak menyimpang seperti itu Mami ya. Terus banyak nih Mami, sebenarnya kalau di kota Tauhid Tasawuf sendiri itu apa aja tuh Mi, selain dari tolak bala apa lagi Mi? Yang biasanya sering kita lihat yang budaya-budaya kita yang memang terkadang kan bisa membuat masyarakat atau tamu-tamu luar itu terkagum-kagum gitu. Mereka tidak pernah misalnya menemukan. memperingati Maulid. Nah, Maulid, gitu ya, Maulid. Dan banyak ya di dalam kegiatan berumah tangga, misalnya nanti di situ selesai acara pernikahan, mungkin ketika saat istrinya hamil gitu kan, ada kita hantaran gitu. Hantaran makanan itu pakai hidang besar gitu ya. Wow, itu namanya 7 bulanan gitu. 7 bulanan ya, 7 bulanan ya, bublin ya istilahnya bahasa. Gitu. Bublin, ya. Jadi itu pakai apa ya? Mereka tuh budayanya datang rame-rame gitu, keluarga di sebelah pihak laki-laki, terutama apabila itu adalah terjadinya kehamilan pertama setelah pernikahan. Dan itu memang luar biasa gitu. Memang di segi kebersamaan, dari segi silaturahim atau istilah lain kekeluargaan gitu bagus gitu ya. Pokoknya saudara-saudara dekat, kerabat semua datang, ikut bawa makanan bermacam-macam. Nanti si perempuan atau si apa yang lagi hamil 7 bulanan itu dirias secara tertentu, kemudian duduk makan bersama-sama tamu gitu. Jadi istilahnya itu banyak sekali di dalam kehidupan kita ya, budaya kita. Atau hari raya pertama itu sering juga terjadi. Hari raya pertama di pihak laki-laki, pengantin laki-laki itu membawa sesuatu, bawa pulang ke rumah istrinya juga seperti sebuah adat gitu ya. Kalau dulu sudah ditentukan, kalau misalnya keluarga katakanlah keluarga dari segi keturunan tertentu bawa kepala kerbau. Oh, itu gitu kan? Itu harus bawa pulang ya, bawa ke pulang rumah. Kepala gitu kan. Itu di hari raya, hari megang. Hari megang tuh pemirsa, hari megang itu megang pertama ya. Dan kalau memang namanya kepala kerbau itu yang dibawa harus mengikuti yang lain-lainnya sesuai dengan kepala kerbau itu. Bawa beras, bawa minyak, bawa segala macam. Nah itu masih berlaku di desa-desa kita, masih berlaku ya. Tapi sekarang mungkin kalau di kota sudah jarang. Nah nanti di pihak darah baru atau di pihak pengantin wanita nih yang merupakan megang pertama, dia kemudian bawa nasi juga rame-rame, bawa nasi ke rumah mertua gitu. Oh, berkunjung ke rumah mertua ya. Jadi apa tadi yang dibawa pulang sama suaminya dimasak langsung diantar ke mertua lagi. Oh gitu. Tetapi caranya rame-rame gitu ya. Nah tuh pemirsa, itu memang itulah uniknya ya, yang barangkali tidak semua daerah yang yang menemukan hal-hal yang seperti tradisi-tradisi adat-adat seperti yang ada di Aceh Barat sendiri, di kota yang berjulukan kota syar'i, kota Tauhid Tasawuf. Nah itu dia, ada hari Mak Megang. Nah ya kan Mami ya, megang, ya. Hari Mak Megang itu hari motong ya. Jadi 2 hari sebelum puasa. 2 hari sebelum puasa lebaran, atau 2 hari sebelum lebaran ya. Nah itu khusus untuk pengantin-pengantin yang berkunjung ke rumah mertua gitu ya. Jadi suami-suami itu mempersiapkan kalau sudah mau mendekati bulan yang namanya hari-hari besar, seperti hari megang menyambut Ramadan atau Idul Fitri atau Idul Adha. Nah itu juga dompetnya juga harus kencang, ya kan? Harus ditingkatkan lagi pencariannya yang gitu. Jadi persoalan bagi tamu gitu ya, orang luar yang nikah di sini jadi bingung gitu. Jadi bingung ya. Kok ada seperti itu ya? Harus bawa pulang kepala kerbau. Berapa harganya tuh kepala kerbau gitu. Itu memang itulah uniknya kita ya Mami ya.
Dan yang pastinya juga kalau orang luar itu terkagum-kagum ya dengan kita gitu. Iya, baik. Nah itu tadi. Terus itu ada maulid, ada tradisi tolak bala, ya atau disebut dengan Rabu HB. Ada juga tadinya ada maulid. kenduri belang, ada kenduri laut, ya, ada kenduri apa namanya jerat. Kenduri gitu ya. jerat tuh kenduri kuburan ya. Di kuburan. Iya, gitu. itu barangkali juga Mami mungkin, kalau kenduri kuburan juga iya. nggak semua daerah ya pemirsa ya. Iya. Dan Ini juga seperti harus apa? memang selalu harus diawasi ya. Diawasi dalam artian tidak melakukan hal-hal yang di luar ketentuan syariat gitu. Oh gitu. Baik, baik untuk pemirsa dimanapun Anda berada, kita masih di obrolan budaya, pemirsa RRI Net ya, masih bersama Dharma selaku presenter dan juga terlihat di layar kaca Anda bersama narasumber kita ada Ibu Rosni Idham, tapi kami lebih akrab menyapa dengan sebutan Mami. Ya, beliau adalah budayawan di Kabupaten Aceh Barat dengan topik kita pengembangan budaya syar'i di Aceh. Baik, Mami. Iya. Nah, ini kan kalau kita berbincang-bincang tentang budaya, ya budaya ini kan luas ya, Mami. Iya. Nah, itu tadi seperti kenduri kuburan juga banyak nih acara-acara lain. Nah, kalau kita lihat nih, kalau Mami melihat dengan hari ini, baik itu dari segi banyak ya sekarang kan di Aceh sendiri, di Aceh Barat juga sendiri itu banyak sekali kita temukan kan kafe-kafe, tempat-tempat apa kalau kita bilang anak-anak muda kongko gitu ya, tempat-tempat nongkrong gitu. Nah, kalau Mami selaku budayawan ya, ini Mami melihat bagaimana nih Mi? Setiap tempat pasti Mami juga ada ikut berkunjung nih, mungkin salah satu bersama keluarga barangkali ya gitu. Nah, ini seperti apa kadang-kadang nih? memang ada pergeseran ya. Kalau kita melihat gini, katakanlah di bulan puasa, bulan puasa tuh rame-rame buka puasa di kafe gitu. Nah, iya. Padahal buka puasa di kafe itu makanannya tidak begitu istimewa ya. Tapi jauh lebih indah buka puasa di rumah. Nah, kalau masa lalu, nah ini mungkin pergeseran yang kita katakan. Kalau masa lalu itu kan buka puasa bergiliran kita ke rumah saudara atau di mana kan. Kalaupun arisan ke rumah-rumah. Sekarang arisan ke kafe kan. Iya gitu. benar. Kalau arisan, kenapa? Karena mungkin itulah kehidupan orang semua ingin praktis gitu ya, kehidupan yang serba sibuk gitu dengan segala macam kegiatan, aktivitas. Jadi orang mau praktis. Karena kalau di kafe kan tidak repot masak. Kemudian setelah itu selesai acara nanti repot lagi menyelesaikan apa namanya segala macam itu yang limbah-limbah gitu, iya, benar, kan? benar. Menyusun-nyusun lagi barang-barang gitu ya, menata barang-barang itu memang agak repot. Cuma ada hilang gitu ya, ada yang hilang di antara kita, yaitu kebersamaan di rumah itu sangat berbeda dengan di kafe. Bahkan kalau buka puasa di kafe kita sempat melihat tidak cukup tempat yang begitu banyak, udah dikatakan seperti kota 1000 kafe gitu. Iya ya. benar. Tapi selalu saja penuh ya. Kalau bulan puasa itu luar biasa. Kalau orang mau buka puasa di kafe itu harus kasih tahu 3 hari 4 hari sebelumnya. Kalau nggak dapat tempat gitu, nggak dapat fasilitas kan. Nah ini sebenarnya ya kita mau pelan-pelan gitu akan disesuaikan. Jadi tidak semua kegiatan itu dilakukan di kafe. Ini mau arisan, mau ada duduk keluarga, mau apa aja. Mudah-mudahan belum ada lagi pengajian dipindah ke kafe. Jadi masih di masjid, masih di TPA, masih di rumah juga. Betul, ya. Kalau sempat ini juga ke kafe gimana ya nggak tahu. Iya. Nah ini juga ya yang kita yang tadinya dijelaskan oleh narasumber kita, Mami Rosni Idham itu. Nah ini juga satu kecemasan gitu Mami. Iya betul. Kalau Mami selaku pengamat ya, budayawan di Aceh itu jadi kecemasan hari ini. Benar. Bahkan kita lihat anak-anak muda sekarang kan banyak sekali menghabiskan waktu duduk-duduk di kafe gitu. Kan? Padahal itu banyak sekali mereka bisa lakukan untuk pengembangan diri, untuk menambah pengetahuan dan lain-lain ya, menerapkan keterampilan atau ilmu yang telah mereka dapat. Banyak sekarang ya mereka selesai kuliah gitu belum dapat kerja, mereka nanti banyak nongkrong di kafe. Coba kita bayangkan waktunya gimana. Kita pulang sekarang ya kalau di Kota Melabu saja ya, pulang jam 2, jam 2 pun masih buka di kafe-kafe masih ramai. Kemudian ya hampir dikatakan kota 24 jam juga gitu ya. Setiap saat hidup gitu di luar. Dan bukan tidak boleh seperti itu, tetapi dalam artian banyak sekali waktu tersita di situ. Akhirnya waktu siang itu nggak punya semangat lagi untuk kerja. Ya kan?
Baik. Udah begadang gitu. Iya, dan Mami terlepas tadi kafe itu kalau di bulan puasa ya. Iya. Tadi kalau Mami kan selaku budayawan, pengamat ya. Nah, untuk kafe-kafe kita di kota yang berjulukan Tauhid Tasawuf ini. Nah, itu tadi sedikit kecemasan kalau berbuka puasa itu kan indahnya tuh di rumah gitu ya. Bisa beribadah juga kita lebih enak. Nah, kalau untuk kriteria nih Mami, udah masuk belum kalau untuk kita yang berjulukan kota syar'i, kota Tauhid Tasawuf? Yeah. Misalkan kan banyak hari ini anak-anak generasi muda kita itu lebih mengambil posisi daripada harus menjadi PNS, itu kan kadang-kadang lebih memilih untuk menjadi pengusaha gitu. Nah, membuka usaha-usaha seperti kafe-kafe. Apakah di kota kita ini sudah di Melabo sendiri ya hari ini tuh sudah memenuhi belum kriteria, misalkan tempat ibadahnya, terus dari cara berpakaian bagi si pemilik kafe sendiri dan juga pengunjung itu seperti apa? Senang sekali saya ditanyakan soal itu ya. Kita memang ada hal kita keluhkan gitu ya. Kalau kita misalnya di bulan puasa buka puasa bersama, nanti saat salat maghrib aja kita sangat kewalahan. Karena yang dibuat itu musalah sangat kecil gitu ya. Kemudian fasilitas misalnya untuk berwudu yang segala macam itu sangat sempit. Jadi orang antri panjang gitu. Ada selesai salat yang ini keluar, nanti salat lagi yang lain. Kalau kafenya dekat masjid, dekat masjid atau dekat musala ya, dekat suro kita bisa. Tapi kalau yang kafenya jauh itu merupakan sebuah hambatan dan akhirnya bisa jadi nanti tidak salat jadinya. Ya kan waktu maghrib sempit. Jadi ini juga harus menjadi perhatian bagi orang yang buka usaha di kafe. Saya menemukan ada juga ini boleh dikatakan restoran yang sudah berkelas lah ya di kota kita. Kemudian sering datang tamu-tamu besar, tapi musalanya sangat tidak wajar ya, sangat tidak memenuhi, tidak sesuai gitu. Musalahnya kecil, kemudian tidak fresh gitu. Musalahnya agak kumuh gitu ya. Tempat wudunya juga begitu. Kalau kita melihat di tempat-tempat orang di perjalanan ya, kita melihat mudah untuk mengakses itu wudu segala macam musalat itu enak dan bagus gitu ya, rapi, wangi gitu. Harusnya itu diperhatikan karena dia adalah bisnis ya, cari uang masuk. Nggak boleh mengabaikan seperti itu. Ini masih ada kafe yang seperti itu, bahkan udah termasuk restoran gitu, bukan lagi kafe tapi restoran yang punya nama lah. Nah, supaya menjadi perhatian ya. Dan kafe-kafe juga, pengusaha kafe itu harus diperhatikan berapa orang nanti akan bertemu di situ dan berapa musalahnya bisa nampung. Ya, jangan sampai antri kita panjang seperti antri di bank di mana gitu. Salat ini waktunya tertentu gitu kan, waktunya terbatas, nggak bisa seperti itu. Ya. Baik itu tadi satu kecemasan, dan itu juga untuk kita ya, untuk kita pemirsa dimanapun berada, baik itu yang ada di kota Tauhid Tasawuf atau barangkali bagi pengunjung-pengunjung di luar sana mungkin sama nih unek-uneknya seperti narasumber kita tadi. Ya, mudah-mudahan saja memang kriteria itu sudah masuk ya. Kafe yang ada di Melabo sendiri, di Kabupaten Aceh Barat ini sendiri, setiap kafe itu berpakaian bagi pengunjung juga diharuskan berpakaiannya tuh sopan gitu ya Mami ya. Terus juga tempat ibadahnya ada, tapi ini untuk muatannya aja gitu Mami ya. Dan juga tingkat kebersihannya, kapasitasnya. Jadi untuk tingkat kebersihan juga gitu ya Mami ya. Nah, ini juga semoga nih untuk nanti ke depan juga bisa lebih ditingkatkan lagi gitu ya. Nah, tapi intinya untuk pengunjung dimanapun berada pasti ada bedanya. Kalau kita masuk kafe di kota Tauhid Tasawuf itu pasti nggak perlu ada ruang sholatnya. Harus jadi ada kesan tertentu gitu ya, bahwa beda dengan di tempat lain kan seperti itu. Baik, untuk malam hari ini bincang-bincang kita seru sekali, asik sekali, dan ini juga untuk kita para generasi muda. Kenapa harus ini ya pemirsa, topik ini yang harus kami bahas, pengembangan budaya syar'i yang ada di Aceh, supaya kita juga harus cinta begitu ya dengan budaya-budaya kita. Jadi jangan sampai tergerus dan hilang dan masuk budaya-budaya asing seperti itu ya. Karena dulu para pendahulu kita bukan mudah juga ya Mami ya untuk mempertahankan budaya-budaya kita seperti hari ini, baik itu segi acara-acara keagamaan, hari-hari besar, terus juga
tarian-tarian juga kan. Apa namanya? Kalau kita katakan tuh Mami, kalau di kita di Aceh ini kan kaya dengan budaya, adat istiadat. Tarian-tarian kan juga Mami. Iya, jadi tarian itu juga harus disesuaikan ya. Disesuaikan. Yang menari-nari itu harusnya juga tidak lagi diperankan oleh perempuan-perempuan dewasa gitu, perempuan-perempuan yang sudah akid balik gitu ya. Gitu. Jadi biar anak-anak sekarang kan banyak kita lihat kalau misalnya mau datang pengantin gitu kan ada disambut dengan tari Randup Lampuan. Betul. Tapi yang menari itu anak-anak SD gitu ya, tapi cukup cantik juga dan gerakan-gerakannya juga tidak terlalu erotis gitu, betul. Tidak terlalu menyolok ya. Gitu. Berarti itu juga ini ya Mami ya, kalau untuk di kota-kota yang berjulukan Tauhid Tasawuf ini nih maunya ya untuk sanggar-sanggar gitu kan. Itu ya sanggar-sanggar seni baik itu tarian gitu. Nah, itu juga usianya tuh kalau bisa tingkat anak-anak SD gitu, SLTP gitu. Dan tidak lagi menari campur. Ya, kalau dulu kan kita sering melihat tarian bercampur antara laki-laki dan perempuan ya, antara pria dan wanita. Tapi sekarang tarian masing-masing gitu. Tarian yang laki-laki diperankan oleh laki-laki saja, yang perempuan tariannya juga perempuan saja artisnya gitu. Baik, baik, Mami. Nah, ini untuk pemirsa kita dimanapun berada yang menyaksikan kita di obrolan budaya, ya. Untuk malam hari ini masih ngobrol-ngobrol terkait dengan topik kita, tapi untuk narasumber kita ini beliau budayawan, tapi juga beliau banyak sekali karir-karirnya yang sudah ditorehkan, diantaranya puisi. Terus apa lagi tuh Mami? Banyak nih. Nggak tahu ya. Pokoknya banyak ya. Nah Mami, itu tadi puisi yang pertama sudah. Nah untuk saat ini kita dengarkan lagi nih pemirsa. Untuk narasumber kita kasih waktu untuk berpuisi lagi. Masya Allah. Bersama Ibu Rosni Idham. Ya, saya sebenarnya sudah hampir setahun. Ini yang terakhir buku saya ya, memuat 101 puisi. Ya. Rosni Idham berkalam dalam 101 puisi. Nyanyian Sukma. Dan puisi-puisi di sini, di dalam ini juga banyak puisi-puisi yang religi gitu. Ya, yang terinspirasi dari Al-Quran, terinspirasi dari keagamaan dan lain-lain ya. Dan juga alam. Dan saya banyak mengangkat juga tentang produk alam, tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di Aceh gitu, seperti tsunami segala macam. Mungkin kali ini saya sangat tertarik dengan potret alam ini ya. Potret alam. Kenapa? Karena alam kita di sini luar biasa ya, potensi alam gitu ya, SDA-nya, sumber daya alam itu luar biasa, tapi belum digunakan sebaik mungkin, belum Karena sekarang sudah banyak kita memberikan nama, misalnya tadabur alam. Kebetulan saya juga sudah banyak membuka tempat-tempat pengajian nih sekarang, karena ada berhijrah kemarin sekitar 2 tahun ya untuk menuntut ilmu agama. Besok juga kita akan wisata alam ke Masjid Giok. Nah gitu kan. Nanti di situ selesai wisata religi ke situ, kita juga ke alam, nanti ke pantai, di situ kita bertadabur alam. Kita mencoba mengartikan makna daripada ciptaan Allah itu ya. Baik. Jadi saya membawa puisi potret alam ya. Baik. Sama-sama kita dengarkan dan kita saksikan untuk pemirsa RRI Net dimanapun berada. Ya. Ini puisi ini tercipta tahun 2005 17 Mei 2005 saat baru-baru tsunami mungkin ya. Begitu indah tanganmu menari, mengukir kanvas tak bertepi, membubuhi perak awan silau, menebar putih salju. Liuk sungai berliku, konvoi ikan berarak maju, menghiasi gunung cadas, liar pohon berseri, para satwa berumah damai. Insan pemilik asa, wahai taburi jiwa berbunga cinta, yang maha kaya, yang maha berkuasa, mewarisi alam untuk kita jaga. Perak ombak menyapu pantai, setubuhi dengan damai. Bentangan laut pulau menebar, onggokan karang tegak kekar. Timah putih berseteru, laut dalam biru perdu, para ikan merayu jumbu. Potret alam lukisanmu terpana renyuh kalbu. Susi R 17 Mei 2005. Ya saya melihat dari atas ya gitu. Luar biasa. Nah ini kan kalau untuk pemirsa dimanapun berada itu tadi puisi yang kedua ya Mami ya.
yang berjudul Potret Alam. Nah, ini terinspirasi di saat narasumber kita, Ibu Rosni Idham ini, beliau lagi berada di udara gitu ya. Jadi di dalam salah satu penerbangan ya, salah satu penerbangan di pesawat udara yang pasti terinspirasi dengan membuat puisi Potret Alam. Itu ya Mami ya. Nah, ini juga kita sudah hampir tiba di penghujung waktu, tapi kita masih ngobrol-ngobrol juga. Masih ada beberapa lagi yang ingin kita bincang-bincangkan terkait tentang wisata religi. Di sini itu banyak sekali ya pemirsa dan juga Mami ya. Banyak sekali itu pengunjung di luar. Nantinya tuh kalau untuk berkunjung ke Aceh ada makam-makam, misalnya kalau kita Aceh Barat ini ada makam Teku Umar ya Mami ya. Terus selain itu makam apa aja nih Mami? Oh iya, yang ada di Aceh Barat sendiri. Ya, kalau yang mungkin yang sering dikunjungi atau yang jadi pahlawan nasional itu makam Teku Umar ya. Yang lain mungkin masih dalam proses seperti Pocut Barin gitu kan. Ada yang makam-makam orang ulama yang banyak kita di sini. Cuma kita juga berharap ya saat ziarah ke makam juga tidak disalahgunakan gitu. Jadi jangan sampai melenceng niatnya gitu ya. Jangan sampai orang-orang mengkultus sesuatu itu di makam ya, jadi meminta sesuatu di situ, berhajat segala macam ya. Mudah-mudahan kalau memang kita berziarah murni, kita berziarah tanda hormat, tanda kita mengingat jasa-jasa pahlawan atau jasa ulama gitu ya. Jadi kita hanya berziarah gitu, tidak melakukan hal-hal yang bisa melanggar daripada syar'i ya, sehingga kita bisa nanti tergeser sedikit, kita jatuh ke syirik gitu, kita takut kan. Benar. Nah itu dia. Jadi dalam artian wisata-wisata religi banyak ya, banyak bangunan-bangunan kuno, bangunan masjid yang memang indah seperti yang sekarang Giok yang baru saja diresmikan ya, mungkin dalam bulan ini ya. Betapa sebenarnya itu dengan memanfaatkan potensi alam ya, potensi alam dari batu yang sangat bernilai berharga. Batu-batu mulia itu dijadikan material ya, dijadikan dinding, dijadikan tiang, itu luar biasa indahnya, luar biasa saya pikir, dan harganya cukup mahal kan. Kita dulu memperolehnya sebiji batu cincin saja bisa ratusan ribu, bisa jutaan, bisa puluhan juta gitu ya. Dan sekarang sudah diabadikan menjadi dinding masjid, menjadi tiang-tiang masjid dan ornamen-ornamen lainnya, luar biasa ya. Ya, mudah-mudahan ini juga salah satu ikon untuk daerah kita ya di Nagan Raya yang akan mendatangkan para wisata, dan mudah-mudahan ini ada juga kita mencoba mentadaburi ciptaan Allah gitu, ciptaan ilahi. Bagaimana sebenarnya yang selama ini batu-batu hidup sendiri di situ tanpa diperhatikan, tapi sekarang sudah diabadikan. Baik, luar biasa. Dan itu ya untuk pemirsa dimanapun berada, di obrolan budaya kita malam hari ini banyak sekali sebenarnya yang harus kita harus dibedah gitu ya. Nah, harus kita bincangkan. Tapi terkadang kita terpaut dengan waktu juga ya Mami ya. Nah, itu tadi untuk bagi Anda pemirsa RRI Net dimanapun berada yang belum berkunjung ke Kota Tauhid Tasawuf ya, kota yang berjulukan kota syar'i. Nah, ini silakan aja untuk berkunjung ke sini. Pantainya sangat indah ya. Pantai sangat indah. Terus kalau yang banyak juga bisa berwisata-wisata religi, karena masjid-masjid di sini juga alhamdulillah masjidnya luar biasa ya. Yang seperti tadi yang diutarakan oleh narasumber kita, yang dulunya misalkan seperti ada dinding masjid yang semuanya itu dibalutin emas, selain itu juga ada batu gioknya gitu ya, batu alamnya luar biasa. Jadi dinginnya tuh berasa gitu ya Mami ya. Baik, untuk saat ini dimanapun Anda berada, baik Mami, ini kita kan sudah di penghujung, dan tadi dua puisi juga sudah Mami bacakan ya, sudah disaksikan di layar kaca bersama-sama oleh pemirsa kita. Nah, Mami selaku budayawan di Aceh Barat sendiri, terkait dengan topik kita pengembangan budaya syar'i di Aceh, apa pesan-pesan Mami kepada pemirsa kita?
terutama generasi-generasi muda. Iya, itu penting ya, bahwa generasi muda itu harus menyadari sebenarnya betapa budaya sendiri itu jauh lebih indah apabila itu dikembangkan, apabila itu dipelajari ya, kemudian kita terapkan dalam kehidupan. Nah, jangan sampai anak-anak muda, kaula muda ini kan kaum milenial gitu ceritanya ya, jangan sampai mengabaikan budaya sendiri dan terlatah ya, kemudian mengikuti budaya-budaya orang lain yang belum tentu sesuai dengan karakter, dengan budaya kita sendiri. Apalagi kalau kita kaitkan ke dalam segi agama gitu ya. Jangan sampai itu kita berlari ke sana. Jadi tolong dipelajari, kemudian mencintai budaya sendiri dan kemudian kita terapkan dalam kehidupan. Nah, mudah-mudahan begitu ya, dan kepada orang-orang yang memang duduk di bidang budaya, ini hal supaya menjadi sebuah perhatian untuk melibatkan generasi muda apabila ada sarasehan, apabila ada sosialisasi tentang budaya gitu. Baik. Dan untuk pemirsa dimanapun Anda berada, demikian tadi bincang-bincang kami ya. Dan Mas selaku presenter bersama narasumber kita ada Ibu Rosni Idham, dan yang pastinya tadinya tuh sudah menyampaikan pesan-pesan itu kan harapan gitu ya kepada kaum milenial. Karena kenapa? Karena kita lihat hari ini kaum milenial kita juga hari ini tuh sudah ini ya Mami ya, kalau kita lihat tuh banyak juga anak-anak remaja ini yang barangkali kalau dulunya itu kan misalkan nih Mami, misalkan seperti salah satu tradisi kalau kita itu kan tarian-tarian misalkan kayak apa tuh rapai gitu. Ya, yeah. Itu namanya itu masuk ke tarian atau apa ya Mami? Boleh dikatakan sebagai tarian. Ada musiknya rapai, musik tradisional. Nah, ya. Musik tradisional. Kemudian syair-syairnya kita perhatikan, syair-syairnya selalu syair-syair yang religi gitu. Betul, ya. betul. Menyampaikan pesan-pesan. Kemudian di situ ada salawat, kemudian di situ ada ratib. Betul. Gitu, kan? Nah, ini kan kalau dulu tuh kita banyak Mami, kita melihat hari ini tuh banyak dari anak-anak kita ini kan lebih memilih untuk nongkrong kongko-kongko daripada misalkan mengikuti atau masuk ke sanggar-sanggar yang seperti tadi tuh rapai, sedati, ya kan, kalau dulu kan malu gitu ataupun alah kuno gitu kan. Itu kan pemikiran yang dulu. Kalau saat ini kan banyak kita lihat generasi-generasi muda. Nah, generasi-generasi muda yang kita lihat hari ini tuh tampil di acara-acara tertentu, dan itu juga syair-syairnya ya Mami ya. Itu kan kadang-kadang dengan bahasa daerah kita, bahasa Aceh. Itu kan sarana penyampaian pesan juga gitu kan. Itu berarti bukan hanya dengan bahasa Aceh aja, tapi bahasa Indonesia juga bisa ya. Hari ini yang kita lihat luar biasa ya Mami ya. Berarti memang generasi-generasi muda kita, milenial hari ini tuh sudah mulai mempertahankan, setidaknya sudah mempertahankan saja budaya, jangan sampai hilang. Itu sudah sangat apresiasi untuk kita begitu ya. Betul. Nah, Mami sendiri nih sebagai budayawan di Aceh Barat sendiri, kan banyak nih step-step selepas ini nantinya akan ada kunjungan wisata religi. Terus tadi apalagi nih Mi untuk ke depan ini? Iya, banyak. Tapi juga kita melihat ini masih sangat lebih diikuti oleh orang-orang yang sudah dewasa dan bahkan sudah dikatakan ummahat yang sudah umur kalau istilah sekarang umur senior. Oh, senior. Umur senior gitu ya. Iya. Tapi anak-anak muda masih sedikit sekali yang terlibat. Anak-anak muda masih sedikit sekali yang punya minat ke situ. Paling nanti mereka jadi santri gitu di tempat-tempat hafidah gitu ya. Mereka sebagai santri, tapi kalau untuk kumpul-kumpul di masyarakat, kemudian mengkaji ilmu agama, kemudian memperdalam bacaan Al-Qur'an ya, supaya bacaan tahsin itu benar secara hukum segala macam, itu masih sedikit sekali. Masih sedikit sekali minat. Jadi kita nggak tahu bagaimana caranya ya. Padahal banyak sekali generasi muda, katakanlah yang sekarang sudah bekerja, mereka masih usia antara 30-an, 20-30 gitu, tapi masih belum mau diajak untuk kumpul-kumpul seperti itu. Walaupun sekarang kita ambil waktu, katakanlah selepas asar atau malam hari gitu ya. Tapi masih sedikit. Yang ikut ini adalah mama-mama, nenek-nenek gitu ya. Bahkan jemaah saya banyak yang usianya sudah 80 kadang. Waduh. 80, 70, 80 gitu. Nah, ini yang kita dengan bincang-bincang kita malam hari ini, semoga ya untuk generasi-generasi muda, ayo gitu ya. Ayo tingkatkan lagi yang namanya religi kita gitu ya. Nah, ini dunia kita kejar, akhirat itu juga itu yang paling penting. Begitu kan Mami? Benar nggak?
Ya benar. Karena harus menyadari Harus. hidup di sini kan sebagai perjuangan, sebagai tempat kita mencari bekal. Betul. Gitu kan. Tapi hidup yang hakiki, yang sebenarnya, yang abadi adalah adanya di alam akhirat nanti kan gitu. Iya benar sekali Mami. Nah ini kita kalau berbicara tentang budaya-budaya, tadinya ada beberapa contoh-contoh ya yang ditemukan untuk pengunjung-pengunjung di luar, misalkan pada saat datang ke Bumi Teku Umar ya, yang namanya Aceh lah, kita luas ya Mami ya. Itu dengan wisata-wisatanya tetap mengedepankan yang namanya cara pakaiannya itu harus syar'i. Terus juga pergaulannya juga Mami. Kalau secara pergaulan sendiri juga. Nah, kalau Mami lihat nih kalau untuk pergaulan anak-anak kita. Tapi pertama ini sebelum pergaulan ya, saya melihat juga pesta, misalnya pesta masih sedikit sekali yang memisahkan antara pengunjung atau tamu-tamu laki-laki dengan perempuan. Nah. Masih ada jamuan yang satu meja di situ berantri laki-laki dan perempuan. Dan ini semua jadi perhatian ya. Tapi memang ada beberapa tempat yang kita lihat sudah sangat spesial gitu ya. Mereka siapkan untuk laki-laki, untuk perempuan masing-masing. Walaupun mereka suami istri tapi tidak boleh duduk bareng, gitu kan? Karena di situ ya istri beliau, tapi yang lain kan bukan istri beliau, gitu kan? Betul. Nah kemudian kalau yang kita cerita kayak seperti Dharma katakan tadi kan, kita masih melihat memang harus ada pengembangan lebih baik lagi ya. Iya. Baik. Dan ini juga ya untuk pemirsa dimanapun berada yang menyaksikan kami di obrolan budaya untuk malam hari ini tuh memang istimewanya kalau untuk Aceh sendiri ya, baik itu segi pergaulan, terus jam-jamnya juga ya Mia, pada saat kita misalkan duduk-duduk itu di tempat-tempat yang memang tidak boleh duduk di tempat yang gelap-gelapan, remang-remang, itu tidak boleh. Kalau itu istimewanya kalau datang ke kota Tauhid Tasawuf ya, ke Kabupaten Aceh Barat sendiri. Nah ini di jam-jam juga kalau pada saat sholat Jumat nih Mami. Nah ini kan juga sudah diterapkan juga ya. Kita juga apresiasi juga kepada pemerintah ya Kabupaten Aceh Barat sendiri. Ini juga pada saat jam-jam sholat Jumat itu bagi pengendara-pengendara, baik itu roda 2, roda 4, pada saat di hari Jumat lagi berlangsungnya sholat Jumat itu harus ini dulu berhenti sejenak. Kalau kaum adamnya di mana masjid yang dekat harus sholat dulu gitu. Nah ini kan kita juga apresiasi kan. Mungkin barangkali untuk pengunjung belum pernah nih, tidak semua kota yang mungkin menerapkan hal seperti itu, dan ini juga turut ditertibkan oleh wanita-wanita dari, kalau kita katakan WH atau Wilayatul Hisbah, bekerja sama juga dengan pihak Satpol PP. Tapi yang perempuan-perempuannya juga tuh. Tapi ada satu yang lebih kita apresiasi lagi, itu mungkin dari segi BKM sendiri ya, Badan Kemakmuran Masjid. Itu banyak sekali sekarang itu kita lihat ada istilah Jum'ah Berkah. Jum'ah Berkah, disediakan makanan gitu, disediakan souvenir di masjid-masjid gitu. Selesai salat nanti terus. Ada beberapa masjid ya, saya melihat ada Masjid Taqwa dan Masjid An-Nur yang lain-lain yang di Kota Melabu gitu ya. Mereka malah ada pagi sarapan bersama, istilahnya sarapan Jumat Berkah juga. Jadi itu sumbangan dari masyarakat. Nanti siapa jamaah yang salat jamaah salat subuh di situ, langsung keluar dari selesai salat mereka makan bersama di situ. Luar biasa. Saya ikut bersama-sama habis subuh ya. Habis salat subuh Jumat, khusus di hari Jumat. Jadi diberi nama dengan Jumat Berkah. Mereka sarapan breakfast bersama-sama di situ ya, dengan dari sumbangan masyarakat. Iya, baik. Nah ini memang luar biasa ya untuk pemirsa, kalau kita membahas tentang topik kita pengembangan budaya syar'i di Aceh ini memang luar biasa. Jadi bagi Anda, bagi pemirsa dimanapun berada yang bukan orang Aceh ya, penasaran dengan bincang-bincang kita, ingin membuktikan, silahkan berkunjunglah ke kota yang berjulukan Kota Syar'i, Kota Serambi Mekah, Kota Tauhid dan Tasawuf. Seperti itu ya Mami ya. Baik, untuk malam hari ini yang pasti kan banyak agenda lain nih untuk narasumber kita. Jadi kalau kita ajak ngobrol terus ya, nanti insya Allah kita siap juga untuk di waktu yang akan datang seperti itu, dengan topik-topik kita yang berbeda. Nah untuk Mami Rosni, terima kasih, tadinya puisinya sudah 2, pesan-pesannya juga sudah disampaikan ya kepada generasi-generasi milenial kita. Insya Allah apapun yang kita bincangkan untuk malam hari ini terkait dengan pengembangan budaya syar'i di Aceh, ini menjadi introspeksi untuk kita dan tetap kita pertahankan budaya kita. Karena
sama seperti ini kata apa ya Mami? Kata-kata bijak ya. Kata-kata bijak itu ya untuk pendengar semua dimanapun berada. Gadoh ane mepat jerat, bunyo gadoh adat, ho tamita. Iya, itu ya Mami ya. Itu kata-kata bijak ini jangan pernah kita lupakan, apalagi kita orang Aceh seperti itu. Baik, untuk malam hari ini demikian ya bincang-bincang kami sekali lagi bersama narasumber kita Ibu Rosni Idham. Beliau budayawan di Kabupaten Aceh Barat sendiri. Nah, insya Allah kita bersua kembali di lain waktu dan kesempatan. Mami sekali lagi terima kasih Mami. Ya, sama-sama. Mudah-mudahan ini bukan Sukses kali ya. pertama, tapi ini mudah-mudahan bukan kali pertama. Insya Allah nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi terkait dengan topik-topik lainnya. Insya Allah. Nah, untuk pemirsa dimanapun berada, Dharma selaku presenter juga mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Anda. Kembali lagi, kita hanya manusia biasa. Setiap punya kelebihan tak dapat dipungkiri kalau kita punya banyak kekurangan, karena kesempurnaan hanya milik Allah semata. Dan Mayani selaku presenter bersama kru mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.